Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang tujuan kita untuk duduk di sini, duduk bersama-sama, kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita mulai dengan hal yang baik, yaitu berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, Ibu ingin di antara kalian salah satu untuk memimpin doanya. Siapa yang mau? Silakan. Bu. Ya, silakan. Ayo kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Semoga doa yang kita panjatkan, semoga bisa memulai bimbingan kelompok ini dengan hal yang baik nantinya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian satu persatu dulu. Nah, sebelum itu Ibu mengabsen dan kalian mendengarkan namanya dengan seksama. Nah, Arminia Nanda, Sukma Nurani, Hadir Ibu. Airin, Hadir Bu. Elsa, Hadir Bu. Rosi. Hadir Bu. Ya, semuanya sudah hadir ya? Hadir. Ya. Sebelum itu Ibu ingin memberikan ice breaking untuk memecahkan suasana di sini ya. Jangan terlalu kaku gitu. Iya, Ibu baik. Ya. Ya. Kalian harus dengarkan aba-aba dari Ibu dan kalian harus menjawab apa yang Ibu tanyakan. Mengerti? Mengerti Ibu. Iya. Seperti ini ya. Kalau Ibu mengatakan huruf depannya ikan apa? I. Sayur? S. Komputer? K. Kompor? K. Salah. Salah? S. S. Bagus ya. Ya. Jadi seperti ini ya. Ya. Pam. Ya, jadi itu ice breaking singkat dari Ibu. Jadi adapun topik yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai tentang bully. Nah, mungkin kalian sudah tahu apa sih itu bully. Nah, anak-anakku sekalian, bahwasanya di sini Ibu akan sedikit menjelaskan terkait apa sih yang akan kita lakukan dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah kita akan membahas terlebih dahulu adalah terkait materi bully, dan nantinya kalian akan berdiskusi dan juga akan nantinya akan melakukan role playing. Nah, di sini kalian akan melakukan role playing tentang bully itu sendiri. Nah, kemudian di akhir adalah tindak lanjut. Oh, ya. Mengerti anak-anak sekalian? Mengerti Bu. Ya, baik. Jadi adapun tujuan yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini terkait bimbingan kelompok adalah yang pertama adalah di mana kalian dapat menganalisis mengenai berbagai macam jenis bully, kemudian kalian juga mampu menunjukkan penyebab serta dampak dari bully itu sendiri, dan juga dapat mengatasi apabila terjadi perilaku bully. Nah, anak-anak sekalian, dalam mempelajari cara dan juga dapat mempelajari cara menghindari konflik dengan orang lain, menyadari akan keragaman dan juga bersikap toleransi terhadap diri sendiri dan juga orang lain, dan juga dapat mengekspresikan perasaan kita dengan cara bebas, terbuka, serta tidak menimbulkan konflik atau tindakan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, mengerti ya anak-anak sekalian? Mengerti Bu. Ya, sebelum itu Ibu kita melakukan kontrak layanan dulu atau kesepakatan waktu. Nah, anak-anak sekalian, apakah waktu kita cukup dengan waktu 40 menit? Cukup Ibu. Anak-anak sekalian, ketika kita berbicara terkait bully, nah mungkin kalian ada terlintas di pikiran kalian, apa sih itu bully? Nah, mungkin ada yang ingin mengemukakan pendapatnya atau persepsinya terkait apa itu bully? Ya, silakan. Menyakiti seseorang baik secara fisik maupun tidak. Menyakiti seseorang secara fisik ataupun tidak, ya, secara langsung dan tidak langsung. Iya. Ada yang lain? Ya, silakan. Kalau saya Bu, bully itu suatu tindakan mengambil kebebasan dari orang lain. Oh, mengambil kebebasan dari orang lain. Iya. Ada yang lain? Ya, kurang lebih sama ya. Iya. Ya. Ya. Jadi
anak-anak sekalian bahwasanya ketika kita berbicara apa sih itu bully, nah bully ini adalah suatu perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang individu, nah atau lebih kepada orang lain. Di mana perbuatan tidak baik ini yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik seperti yang dikatakan Elsa, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ketika kita berbicara tentang bully secara langsung, maka kita akan melihat dengan mata kita sendiri bahwasanya di kalangan kita atau di sekitar kita banyak sekali perilaku bully yang terjadi. Nah, ketika kita berbicara bully secara tidak langsung, maka kita akan berpikir terkait perkembangan zaman saat ini, di mana adalah era teknologi atau era abad 21 yang mengakibatkan bahwasanya media digital itu adalah media yang sangat penting dan urgent, di mana di situ juga bisa mengakibatkan bully di media sosial. Nah, cyberbullying ya? Iya, betul sekali, cyberbullying. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa video yang mungkin kalian bisa menontonnya, dan nantinya anak-anakku sekalian bisa mengambil hikmah atau apa sih pendapat kalian terkait video tersebut. Silakan ya.
kalian terkait video tadi. Setelah kalian ya anak-anak sekalian, apa sih komentar kalian setelah menyimak video yang telah Ibu tayangkan tadi? Saya Ibu, Ya silakan. ternyata kadang seseorang itu melakukan tindakan yang menurut korban itu adalah sesuatu bully, tetapi mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah suatu tindakan bully. Dimana ketika mereka melakukan tindakan bully, yang berdampak adalah merenggut kebebasan dari korban itu sendiri. Kebebasan ini berupa kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya, dan yang paling parah adalah kebebasan untuk merasa senang datang ke sekolah, bahkan lebih parahnya lagi kebebasan untuk merasakan bahagia dalam kehidupan diri sendiri. Iya baik. Jadi menurut Rose di sini adalah di dalam perilaku bully ini terkadang kita berbicara kepada teman kita tidak tahu apakah perkataan kita itu akan menyakiti hati teman kita ini. Nah, kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Namun kita tidak tahu apakah teman kita ini akan menanggapinya dengan serius atau tidak. Nah, itulah kita sekarang adalah menjaga ucapan kita agar lebih hati-hati dan tidak akan menyakiti hati orang lain. Nah, ada yang lain? Sama itu. Iya. Nah, seperti yang Ibu katakan bahwasanya permasalahan tadi adalah permasalahan terkait bully itu sendiri. Nah, menurut kalian apa sih pentingnya kalian mengetahui beberapa hal terkait dengan video tadi? Apa yang dapat kalian ambil atau apa hikmah yang dapat kalian ambil dari video yang Ibu tayangkan tadi? Iya, hikmah. Saya terpelajari ya. Silakan Elsa. Ya, jadi hikmah yang dapat kita dari video tadi itu adalah kita jangan melakukan perlindungan dari orang lain, karena itu dapat menyakiti orang yang diejek tadi, yang dibully tadi. Karena yang awalnya anak tadi itu selalu termotivasi untuk datang ke sekolah, terus akhirnya dia kayak merasa sekolahnya itu adalah penjara untuk dia. Terus juga anaknya itu jadi bandel dan jadi pendiam seperti itu. Jadi setidaknya kita harus menjaga sikap kita, ya kita harus memanusiakan manusia. Kita harus bersikap sama orang itu selayaknya kita ingin disikapi juga dengan baik. Seperti itu mungkin. Iya, baik Elsa. Jadi yang dapat tanggap dari Elsa adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi ketika kita berbicara bahwasanya para pelaku bully ini bisa mendapatkan kepuasan dari menindas orang yang merasa lebih kuat dan lebih berkuasa, karena ada orang yang takut pada dirinya. Nah, bisa juga karena ia akan mendapat popularitas. Sebenarnya para pembuli ini akan tidak disukai oleh orang-orang yang tidak setuju dengan tindakannya. Namun ada juga orang yang melakukan bully karena mereka masalah yang menyebabkan mereka menindas untuk menyalurkan amarah mereka kepada orang lain, atau bisa dikatakan bahwasanya para pelaku bully ini mengalami juga masalah. Nah, sehingga dia melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin melaksanakan role playing atau kalian akan memerankan peran bully ini. Nah, ada yang dibully, ada pelaku bully, dan ada pembela, dan ada sebatas penonton. Nah, Ibu bagi ya. Iya Bu. Kalian diskusi saja apa nantinya yang akan kalian, misalnya apa yang akan kalian utarakan untuk membuli si korban begitu. Nah, Weh, apa itu yang bikin? Weh, kenapa jelek sekali baju? Itu pejama kan aja.
Karena tidak sekali bajumu. Ih, kenapa gitu bajumu jelek ah? Kenapa baju begini pakai Kita kesukaan? kita bagus, rapi. Kayak begini tuh kayak sekali jelek. Ada baju apa? Wih, kenapa kok begitu? Wih, tadi ada baju lu kah? Ada baju Tidak mau bicara. Iya sih saya baju lu. Iya. Sumpah kan nih. Kamu. Dia malas. Wih, cara saya kok. Ya, harus setengah. Kenapa kok begitu nak? Kenapa kok kasih begitu kita temanmu? Kau yang belikan ini baju? Wih, jelek Kok kau belikan bajunya? Dia ditanya Ki. Kenapa ini urusannya? Urusan bukan kalau belikan bajunya. Iya, kan Kau yang belikan baju. Kan Kau teman belikan kau baju. harus tanya. Tidak boleh kasih begitu orang tanya. Jadi masa mau lihat teman kau begitu? Kalau begitu kau mau pada belikan ini baju. Iya nanti saya kasih. Mau serius kau kasih belikan baju. Banyak baju di Nggak rumah. boleh kasih jadi orang. Itu Mbak. Bukan kau urusannya. Kasih kemerdekaan dia. Karena baju-bajunya dia tuh dia pakai. Jadi Urusan kejelek dia. sekali dia Iya, kalau kalau begitu begitu. begini mau pale, pergi mau belikan di baju, kasih banyak-banyak dibelikan di baju, kasih ke baju. Nggak boleh begitu. Mau tidak? Lu kira nak suka kide kasih begitu? Menghina ku itu namanya. Kita ditegur Sebagai itu. tindakan bully ini. Astagfirullah. Tidak boleh gitu sebagai temannya. Kalau mau ku tegur ku baik-baik, kasih ki baik-baik bajumu. Iya nanti justru tambah tersikap kalau dikasih langsung baju. Bukan dikasih langsung baju, kasih tahu ki baik-baik begini ku pakai baju ku kan begitu caranya. Nggak apa aja kok. Sudah. Tuh lihat ke temanmu, begitu nih hasilnya kamu kasih begitu. Ya, itulah tadi role playing yang kalian lakukan sama kamu sih ya kita bertepuk tangan. Terus saya merasa bersalah jadi Mau tadi beli ke baju kan? Ya jadi cantik juga dulu. Iya, jadi seru ya. saya membuli Bu. Ya bagaimana sih Kak perasaan kalian setelah melakukan role playing tadi? Apa sih perasaannya? Saya merasa tidak enak itu. Iya, Bu, Karena merasa bersalah, Ibu. merasa bersalah. Ini tuh bu, Bom-bom. kayak main Perancis tapi kayak kita rasakan sekali kayak misalnya jadi pembuli astaga langsung merasa bersalah sekali gitu ibu. Apalagi kalau jadi kayak korban, mungkin tadi Ya, merasa sekali. bagaimana perasaannya jadi korban bully? Ya sebagai korban bully yang bajunya dibully hampir kok jadi pas dikira sama teman Iya. Jadi itu ya anak-anakku sekalian terkait perilaku bully. Jadi ketika kita melihat apa teman kita dibully, dia malah membantu temannya membuli, tapi menjadilah pembela. Ya, di sini saya akan bagi dua kelompok, 1, 2 ya. Iya, Bu. Ya. Ini ada LKPD yang Ibu buat dan silakan kalian untuk mengisinya dan sebentar kalian presentasikan ya. Nah, ini terkait tadi juga terkait role playing dan juga sudah termasuk di sini jawaban-jawabannya. Nah, mungkin silakan dikerja ya, Ibu beri waktu 15 menit saja ya. Ya. berapa menit Ibu waktunya? 15 menit terus. Oh baik Ibu. Ya. Ya, sudah selesai? Iya ibu sudah. Iya. Ya, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil yang didapat teman-temannya. Silakan. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang bully? Jadi bully itu suatu tindakan atau penindasan yang dilakukan oleh salah satu atau kelompok terhadap pihak lain yang sifatnya lebih lemah daripada pihak yang menindas. Kemudian bully ini sifatnya mengambil sebuah kebebasan atau menekan salah satu pihak yang menurutnya bisa mereka kontrol. Kemudian pertanyaan
mampu menguasai orang lain. Apa yang harus dilakukan jika menjadi korban bully? Jadi yang harus kita lakukan itu menurut saya dan Rosi adalah speak up. Jadi berani untuk speak up biar pelaku bully itu bisa sadar dan tidak membuli yang lemah. Terus apakah pernah dibully atau mungkin membuli? Ya, saya tidak pernah bully dan tidak pernah dibully. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Sakit. Yang selanjutnya kalau berdua silakan. Baik, di sini apa yang kalian mengalami mungkin sejalan dari menyampaikan semesta bahwa bullying di sini adalah selanjutnya apa alasan seseorang melakukan bullying. Menurut saya mungkin seseorang itu melakukan bullying pertama karena dia merasa bahwa dia itu lebih hebat dari orang yang dia bully itu. Iya, betul sekali. Tentunya dia dapat untuk melakukan itu saja. Dan itu mungkin ada faktor iri dan dengki. Ketika seseorang yang dia lihat itu misalnya biasa saja akan dapat mendapatkan prestasi yang tinggi, mungkin dia akan termotivasi untuk merendahkan orang tersebut dan dia menjalani bullying, mengambil hak. Nah, selanjutnya harus dilakukan jika menjadi korban bullying seseorang menurut saya. Ya baik, saya akan melanjutkan Ibu. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan jika menjadi korban bully? Nah, misalnya saya memposisikan diri sebagai orang yang bully. Jadi saya tidak akan tinggal diam melihat diri saya diperlakukan semau-mau si pembuli itu. Saya akan melaporkannya ke misalnya ke guru atau orang tua saya supaya tindakan itu stop sampai di situ saja. Untuk saya jangan ulangi lagi yang benar. Kemudian mungkin ke saya supaya mereka ini ada jalannya. Kemudian apakah kamu pernah dibully? Saya serahkan kepada saya itu. Pernah membuli atau tidak? Apakah kamu pernah dibully atau mungkin kalau pernah dibully ya karena waktu SD. Dulu di situ karena saya sering nangis sedikit-sedikit dan dikata-katai sama laki-lakinya. Nah, terus kalau membuli pernah masuk SMA. Mas dendam ya ceritanya? Tidak. Terus kenapa membuli? Ya mau aja. Ikut teman-teman. Iya. Ikut. Tadi sebagai terus. Tapi tidak lama bergabung sama orang-orang yang beriman. Jadi berubah. Ya, jadi anak-anak sekalian, itulah tadi bahwasanya perilaku bully itu sangat tidak baik di lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus menjadi superhero atau menjadi pahlawan untuk si korban bully ini. Dan juga pada diri kita sendiri. Nah, jangan mau ditindas oleh orang lain, karena kita juga mempunyai hak kita sendiri. Nah, jangan mau hak kita itu diambil oleh orang lain dan juga hak kita itu ditindas oleh orang lain dan bahkan akan berdampak kepada kesehatan mental kita. Nah, mungkin itu dari bimbingan kelompok ibu. Nah, saya minta salah satu dari kalian untuk dapat menyimpulkan dari bimbingan kelompok yang kita bahas. Nah, ada yang bisa? Ada yang bisa simpulkan sedikit? Saya Bu. Iya, silakan. Jadi bully itu sendiri adalah suatu tindakan perundungan atau menindas salah satu pihak yang dianggap lemah oleh pihak yang merasa dirinya sebagai superior atau pihak yang kuat. Kemudian tindakan bully ini sebagai suatu tindakan yang sangat tidak terpuji. Kita sebagai seseorang yang berada di lingkungan kita sendiri harus mampu menjadi superhero atau pahlawan, entah itu untuk diri kita sendiri maupun untuk mereka yang korban bully. Dan jika sebagai kita seorang yang sudah mengalami bully, kita harus mampu untuk speak up agar tindakan bully ini tidak berlanjut atau berhenti di kita sebagai seorang korban bully. Dan
tidak berlanjut kepada pihak lain. Nah, kemudian mungkin itu saja Ibu. Ya, baik, terima kasih anak-anakku sekalian sudah menyempatkan waktunya hadir di bimbingan kelompok ibu, dan mungkin ada sedikit instrumen penilaian yang ibu kirimkan di grup dan silakan diisi masing-masing ya. Ya, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Jadi semangat dan jangan pernah menjadi si pembuli dan jangan mau jadi korban pembuli. Ya, itulah dari Ibu. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dan akan kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin dari Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.